dan Y. Kita akan mencari YR dulu. Apa itu YR? Yaitu nilai taksiran. Nilai taksiran jika X1-nya sama dengan 3 dan X2-nya sama dengan 7 untuk yang tahun pertama. Oke, kalau X1-nya sama dengan 3, X2-nya sama dengan 7, Y-nya sama dengan 130, sekian-sekian. Maka residualnya adalah selisih dari Y min YR sama dengan berapa, kemudian dikuadratkan. Kemudian kalau ini selisih dari Y dikurangi Y rata-rata. Berapa itu Y rata-rata? Yaitu Y total Y dibagi 5 tahun dengan 152. Setelah itu selisihnya berapa? Terus dikuadratkan. Nah, itu nanti baru masuk ke persamaannya. Ini adalah untuk mencari R koefisien determinasi. Cara lain untuk mencari koefisien determinasi. Oke. Sampai koefisien determinasi regresi berganda, teman-teman ada yang ditanyakan? Kalau belum ada, saya lanjutkan ke kegiatan belajar 2. Di sini penyusunan anggaran jualan. Jadi pengertian anggaran jualan adalah rencana tertulis yang dinyatakan dalam anggaran dari produk yang akan dijual perusahaan pada periode tertentu. Penjualan merupakan unsur pendapatan atau revenue. Disebut juga pendapatan penjualan atau sales revenue. Penjualan terdiri dari penjualan kotor dan penjualan bersih. Apakah penjualan bersih itu? Penjualan bersih adalah jika penjualan kotor sudah dikurangi potongan jualan dan retur jualan. Apakah retur jualan itu? Dikembalikannya barang oleh pembeli karena tidak sesuai dengan pesanan. Sedangkan potongan penjualan adalah potongan harga yang diberikan kepada pembeli. Jadi kalau retur dikembalikan oleh pelanggan, kalau potongan memang semacam didiskon atau diberi potongan harga oleh penjualnya. Seperti itu. Kegunaan anggaran jualan. Anggaran jualan sebagai dasar penyusunan anggaran lainnya. Anggaran jualan sebagai ujung tombak dalam mencapai tujuan perusahaan untuk memperoleh laba. Kemudian faktor yang mempengaruhi anggaran jualan adalah faktor pemasaran. Termasuk di situ luas pasar, keadaan pesaing, keadaan konsumen dan sebagainya. Ini harus dipikirkan saat membuat anggaran jualan. Kemudian faktor keuangan berhubungan dengan modal kerja perusahaan mampu atau tidak mendukung target jualan yang dianggarkan. Kalau keuangan kita pas-pasan tapi kita menganggarkan penjualan yang berlebihan, nah itu kan tidak mungkin. Jadi harus dipertimbangkan juga. Kemudian faktor ekonomi, apakah dengan meningkatnya penjualan akan meningkatkan laba atau rentabilitas, atau malah sebaliknya, malah labanya turun, macam itu. Jadi faktor ekonomi juga harus dipikirkan. Kemudian faktor teknis, apakah kapasitas terpasang mampu memenuhi target penjualan yang dianggarkan. Misalnya peralatan, kita menganggarkan penjualan misalnya 1000 unit, tapi kita tidak mempunyai
peralatan yang memadai, tidak cukup peralatannya, maka tidak bisa terlaksana anggaran tersebut. Kemudian faktor kebijakan perusahaan berkaitan dengan prioritas produksi, mana yang diproduksi lebih dulu atau lebih banyak, itu juga menjadi kebijakan perusahaan, harus dipertimbangkan dalam pembuatan anggaran. Kemudian faktor penduduk, misalnya peningkatan kelahiran. Kalau kita produsen susu misalnya, kan kita bisa menganggarkan tahun depan penjualan kita akan meningkat karena peningkatan kelahiran, karena tahun depan kelahiran juga akan meningkat, seperti itu. Tingkat kelahiran akan meningkat. Kemudian faktor kondisi, misalnya politik, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, serta faktor-faktor lainnya. Nah, yang harus dipertimbangkan saat kita membuat anggaran penjualan. Ya. Oke. Sudah. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Oke. Jadi ini adalah modul 2. Kita banyak menghitungnya di modul 2 ini, sudah mulai banyak menghitung mengenai hubungan antara X dan Y, hubungan antara variabel terikat dan variabel bebas dengan berbagai macam cara. Silakan teman-teman banyak latihan biar nanti mengerjakannya juga lebih mudah, semacam itu. Dan ini saya ingatkan lagi untuk tugas 1 tes formatif 1 nomor 5, 6, dan 7. Iya, begitulah ceritanya. Jadi kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan sekian. Besok insya Allah kita bertemu jam kedua dan jam ketiga, akuntansi manajemen dan penganggaran. Oke. Terima kasih atas kehadiran teman-teman sekalian. Semoga belajar kita malam ini bermanfaat. Selamat malam, selamat istirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.